Anjing itu najis apa enggak toh? Ya kalau kamu sentuh, bersentuhan dengan air liurnya baru najis. Kalau dibiarkan ya enggak najis. Ya nanti anjing najis, kamu wajib mandi lah. Kalau kamu bersentuhan dengan liurnya baru kamu najis. Bahkan kalau kamu bersifat seperti anjing, maka sifatmu harus kamu bersihkan. Apa itu? Sifat anjing itu pantang kelintasan. Apa maksudnya? Nek ono luwih maju kamu tidak suka alias jenggong. Anjing itu kan kelewatan kita ya. Itu kan itu kan. Nah, maksudnya apa? Nek temanmu itu lebih maju, lebih kaya, kamu bukannya memacu diri untuk lebih berprestasi, tapi kamu fitnah. Daging babi itu haram, ya. Daging babi haram apa enggak toh? Haram apa enggak? Nah, kalau kamu makan haram, kalau dibiarkan ya enggak, itu loh. Jadi haram itu karena perbuatan kan? Bukan sesuatu. Diharamkan kalau kamu makan, kalau tidak dimakan ya enggak apa-apa, biar aja, enggak masalah, dia ciptaan Allah gitu loh bersifatnya. Jangan dibenci. Anjing itu najis apa enggak toh? Ya kalau kamu sentuh, bersentuhan dengan air liurnya baru najis. Kalau dibiarkan ya enggak najis. Ya nanti anjing najis, kamu wajib mandi lah. Kalau kamu bersentuhan dengan liurnya baru kamu najis. Bahkan kalau kamu bersifat seperti anjing, maka sifatmu harus kamu bersihkan. Apa itu? Sifat anjing itu pantang kelintasan. Apa maksudnya? Nek ono luwih maju kamu tidak suka alias jenggong. Anjing itu kan kelewatan kita ya. Itu kan itu kan. Nah, maksudnya apa? Nek temanmu itu lebih maju, lebih kaya, kamu bukannya memacu diri untuk lebih berprestasi, tapi kamu kamu jenggongi. Nah, itu namanya sifat anjing. Itu kamu menjadi najis sifatmu. Kamu harus mensucikan itu. Bagaimana? Ya jangan dipakai jenggong, tapi untuk memacu diri agar sama-sama berprestasi. Wah, kok Rizal merasa gede ya? Oh misalnya ya, terus tak fitnah ya, enggak. Dia kaya, saya harus kaya juga. Ngono. Kok bisa begitu? Kita pelajari dia. Dia kerjanya gini. Dia bangunnya, aku bangunkan awal. Mana lah caranya? Kok dia lebih pintar ya, lebih alim ya? Hafalan Qur'annya lebih cepat ya? Wow, apa? Ajak ngono. Kok dia hafalan Qur'annya lebih cepat dari aku ya? Kenapa? Dia kalau bangun itu jam 3. Kalau gitu aku jam 2. Nah, ngono. Nah, itu namanya sifat anjingmu. Kamu manage secara baik, kamu pimpin secara baik untuk memacu diri. Nah, anjing itu tidak najis. Yang najis kalau kita bersifat seperti anjing alias kotor, atau kita bersentuhan secara zahir menyentuh air liurnya. Bahkan di Arab Saudi banyak juga loh anjing itu. Orang-orang Arab banyak loh anjing. Ya, sekarang anjing menjadi ada anjing pacu ya enggak? Nah, itu milik-milik emir itu, harganya sampai miliaran itu anjing. Kalau dulu kan kuda ya. Kalau kuda kan mungkin bahaya ya. Nah, ditumpai lalu bahaya. Kaki kuda itu kalau sudah patah itu nggak bisa ditolong lagi. Tapi kalau anjing jarang terjadi kecelakaan. Maka sekarang ada pacu anjing ya di daerah-daerah itu para muslim. Najis apa enggak anjing itu ya khilaf. Bulunya tidak yang kering, yang najis itu air liurnya gitu. Nah, makanya mereka itu kalau megang itu pakai apa? Sarung tangan. Kayak sarung tangan sehingga aman. Ya nanti berdebat itu enggak enak. Ya, saya ingin masuk kepada takbiratul ihram. Gandengnya dengan qiyam. Mati ya. Takbiratul ihram gandengnya dengan qiyam. Nah, kenapa? Apa sih qiyam itu sebenarnya? Tegak kan? Nah, kamu tidak bisa tegak kalau tidak mengihramkan. Kalau tidak mengharamkan atau kamu tidak melarang. Apa yang kamu larang? Dialah nafsu namanya, dirimu.
Apa? Dirimu itu utamanya ya nafsu. Maka saya akan bicara objeknya tasawuf itu 7. Yang kamu haramkan adalah nafsu. Apa nafsu itu? Ya kemauan. Karena nafsu itu bebas pertama, maka dia dorongannya itu selalu jelek. Dorongannya jelek. Disebut dengan an-nafsu al-ammarah bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dalam surat Yusuf ya. Kemudian dicek. Wa ma ubarri'u nafsi, gitu kan? Wa ma ubarri'u nafsi, surat Yusuf itu surat ke-12. Ayatnya 53 kalau enggak salah ya. Betul ya. Wa ma ubarri'u nafsi, betul ya? Aku tidak akan membiarkan, berarti harus mengendalikan kan? Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Betul ya? Saya tidak akan membiarkan nafsu ini. Berarti Nabi Yusuf memimpinnya, bukan menghilangkan itu loh. Tidak memberikan kebebasan. Saya tidak membebaskan nafsu ini karena dia kemauan. Kenapa? Kalau dia dibebaskan, dorongannya itu bisu. Kecuali nafsu yang sudah ditundukkan sehingga menjadi kasih dan sayang, gitu loh. Berarti nafsunya tetap, pekerjaannya yang berubah. Dorongannya tetap, arahnya yang dirubah. Jadi dorongannya yang pertama itu bisu, ini nggak boleh. Gitu. Kenapa? Kalau diperbolehkan, kalau dibiarkan, dia akan menjadi lawamah yang kedua. Itu ada rasa dongkol, itu kan? Itu kalau tidak kamu halau, kamu biarkan, dia akan menjadi lawamah. Apa lawamah itu? Mencela. Ya gampangannya bahasa lawamah itu wala ya khafu laumatal laim itu kan mencela. Ya itu gampangannya itu. Awalnya mencela. Mencela itu apa? Menyerang atau mengolok orang lain namanya mencela. Ketika masih berupa dongkolan dalam diri, berupa dorongan, ya namanya ammarah, mendorong kan. Amir dengan ammar beda. Kalau amir itu memerintahkan dengan pelan-pelan. Amaro ya'muru bisa amir. Tapi lah ammar itu mendorong, rodok maksa itu. Jadi mubalaghah. Tapi kalau amir atau emir ya kan, itu mengajak. Mengajak dengan mendorong beda. Dorong dengan mengajak beda kan? Sama fi'ilnya, tapi isim fa'ilnya yang berbeda. Kalau kamu dorong, mengajaknya itu dorong harus namanya ammar. Ammarah. Nah ammarah itu cenderung bisu. Mengarah kepada kejahatan. Maka itu jangan kau biarkan. Yang ammarah itu jadikan amir. Gitu loh. Yang ammar, yang apa maksa kudu itu jadikan amir. Lemah lembut. Dijadikan wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Itu dalam surat tengah-tengah Quran itu loh. Tengah-tengah Quran dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 19. Itu kan ditulis wal yatalattaf. Nah, ya tebel kan dicetak merah biasanya. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Wal yatalattaf itu kan kalau kita terjemahkan hendaknya lemah lembut. Dalam konteks toriko latifahmu, latifatul qalbi ya. Istilahnya lataif. Di dalam hati ini ada lapisan-lapisan disebut dengan lataif. Pergunakan itu. Wal yatalattaf, teks itu kamu tarik ke sini. Tapi ke dalam konteks syariah pokok mocone bener. Wal yatalattaf, hendaknya bersikap lemah lembut. Wala yush'iranna bikum ahada. Dan hendaknya kamu memperhatikan rasa pada orang lain. Itu kalau syariah. Tapi kalau dalam konteks toriko, wal yatalattaf, tarik itu di sini loh. Jadi nafsu ammarah itu jadikan amir. Caranya gimana? Hidupkan potensi latifah. Namanya latifatus sirri.
Semua bersifat sirri, yang tahu dirimu. Jadi istilah latifatus sirri, belok mah. Istilahnya latifatus sirri, latifatul akhfa. Pokoknya latifah itu istilah dalam dunia thariqah. Maka kalau kita masuk dunia gitu itu biasanya kan diajak zikir, oh itu letaknya di sini, letaknya di sini. Ya semua sih sama. Kamu nggak usah berpikir itu. Yang penting fokusnya di rasa. Rasa. Asal kamu menghidupkan rasa, sebenarnya bukan rasa tapi nikmat. Nikmat itu berarti objek kajian tasawuf kan? Tadi kan iman, ilmu, nikmat. Ya nikmat ya, nikmat yang fungsinya merasakan. Takwa dan nafsu semua di sini. Semua di sini. Maka ngaji filsafat, tasawuf, thariqah itu ya bukan ngaji buku ini loh, ini ngaji diri. Apa marja utamanya? Quran itu aja cukup.